Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Vidya, Guru Prakarya kelas 7 SMP 2 Kota Serang. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum pembahasan materi, kita yel-yel dulu yuk. Terus berkarya, terus mencoba, sampai kau bisa. Oke? Sekali lagi ya. Terus berkarya, terus mencoba, sampai kau bisa. Oke? Terlebih dahulu, siapkan buku catatanmu dan buku paket halaman 125-168. Budayakan membaca ya anak-anak. Pembahasan kita kali ini mengenai bab 3 budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran. Nah, Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena negara kita dapat cahaya matahari yang cukup banyak. Bahkan, semua daerah di Indonesia dapat menanam tanaman sayuran. Hal inilah yang patut kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Bahkan, setiap daerah akan mempunyai ciri komoditas tanaman yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Ada yang dataran tinggi, ada juga yang di dataran rendah. Di dataran tinggi, biasanya jenis tanaman sayur yang dapat tumbuh adalah kentang, wortel, dan brokoli, juga yang lainnya. Pada dataran rendah, biasanya yang dapat tumbuh adalah tanaman bawang merah, mentimun, sawi, dan lain-lain. Nah, bagaimana kondisi di wilayahmu? Coba perhatikan tanaman apa yang dapat dibudidayakan di daerah tempatmu tinggal. Kali ini ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang suka makan sayur? Nah, sayur apa kesukaanmu? Kalau ibu sih suka sekali makan wortel. Kalian tahu tidak, kalau tanaman sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan. Contohnya, sawi. Sawi dapat dimanfaatkan bagian daun dan batangnya yang masih muda. Ada juga asparagus. Asparagus dapat dimanfaatkan bagian batangnya. Sedangkan tomat yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya. Sedangkan wortel dan bawang yang dimanfaatkan adalah bagian umbinya. Coba kamu sebutkan lebih banyak lagi sayuran yang ada di sekitarmu dan kamu tuliskan bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan dari tanaman sayuran tersebut. Tuliskan pada buku catatanmu ya. Ibu suka sekali makan wortel karena wortel mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita lebih banyak belajar menggunakan laptop atau handphone. Jadi mata kita sangat memerlukan asupan vitamin dan mineral. Wortel biasanya dibudidayakan di daerah dataran tinggi. Dapat dipanen dalam waktu 2-5 bulan. Ada juga sayur tomat. Tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C yang baik untuk menjaga stamina tubuh kita. Tomat mudah sekali ditanam di dataran rendah, termasuk di daerah sekitar kita, bahkan di lingkungan sekitarmu. Nah, umur panen tomat sekitar 51 hari sampai 61 hari. Kamu dapat mencoba menanamnya di rumah. Sedangkan sayur kangkung yang dimanfaatkan bagian daun dan batangnya yang muda mengandung banyak vitamin zat besi yang baik untuk tubuh kita. Saat kita beraktivitas, kita memerlukan banyak energi. Nah, harus banyak makan sayur hijau seperti sayur kangkung. Kangkung dengan mudah ditanam, baik dengan media tanah ataupun dengan cara hidroponik. Kamu juga dapat mencobanya di rumah loh. Coba sekarang anak-anak sebutkan manfaat dari sayuran favoritmu tadi. Dapatkah sayuran favoritmu ditanam di sekitar rumahmu? Jika sayuran favoritmu dapat dibudidayakan di sekitar rumahmu, kamu dapat mencobanya menanam sendiri di rumah ya. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan sebelum membudidayakan tanaman sayuran. Pertama, sarana produksinya. Kedua, tahapan dari budidaya itu sendiri. Sarana produksi yang harus dipersiapkan adalah bahan dan alat.
Bagian dari bahan pertama adalah benih atau bibit. Untuk benih yang baik, carilah varietas bibit unggul. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk organik maupun pupuk anorganik. Lebih bagusnya sih menggunakan pupuk organik ya. Yang ketiga adalah pestisida. Pestisida digunakan untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu seperti hama. Yang keempat adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam ada yang organik, ada juga yang anorganik. Yang organik bisa berupa arang sekam, kompos, sabut kelapa, tanah. Kemudian media tanam anorganik itu bisa berupa gel, pasir, pecahan batu bata, dan yang lainnya. Untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah garpu untuk lahan, sekop, cangkul, sprayer untuk semprot, gembor, dan koret. Tetapi untuk menanam di rumah, kamu hanya memerlukan skop kecil saja. Tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya. Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen loh. Jadi, perhatikan tiap tahapannya ya. Yang pertama adalah pembibitan. Kalian harus memilih bibit yang baik, karena bibit yang baik akan memaksimalkan tumbuhnya tanaman. Dan perlakuan tiap bibit pasti berbeda-beda. Ada yang ditanam di tanah, ada juga yang perlu disemai lebih dahulu, ada juga yang direndam ke dalam air terlebih dahulu. Jadi perhatikan hal tersebut ya. Yang kedua, pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah di lahan harus diolah terlebih dahulu, digemburkan dengan cangkul atau garpu. Jika kamu menggunakan polybag, maka tanah yang di dalam polybag harus diberi pupuk lebih dahulu. Yang ketiga adalah tahap penanaman. Dalam tahap ini bisa dilakukan dengan penyemaian terlebih dahulu atau tanpa penyemaian. Nah, yang harus diperhatikan jika tanpa semai adalah jarak tiap benih atau tiap bibit. Yang keempat adalah pemeliharaan. Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan adalah kelembapan tanah, yaitu penyiraman yang sesuai dengan aturan siram tanah. Kedua, penyiangan dari hama-hama yang mengganggu tanaman. Ketiga, pemupukan harus dilakukan sesuai dengan dosisnya dan jenis tanamannya. Yang kelima adalah pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga hasil panen juga memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen, ya. Jadi tidak boleh terlalu muda atau terlalu tua umur dari tanaman tersebut. Kita akan belajar menanam di rumah. Benih yang mudah didapat di rumah adalah bawang merah. Nah, kalian bisa mencobanya loh. Saksikan video berikut ya. Mencoba menanam sayuran di rumah. Pertama, siapkan bahan dan alat, kemudian pisahkan benih kangkung dan masukkan ke dalam media tanah yang sudah kita siapkan dan sirami dengan air. Jangan lupa benihnya dimasukkan ke dalam tanah ya Nana. Setelah itu siram dan tunggu perkembangan kangkung hingga 1 minggu dan minggu berikutnya. Ini adalah benih tomat yang berumur beberapa hari. Nah, kita ambil dan kita pisahkan benih tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam tanah atau media tanah yang sudah ada di dalam polybag. Polybagnya tidak usah baru, yang ibu pakai ini adalah bekas bungkus Quaker. Kalian bisa menggunakan apapun yang ada di rumahmu. Untuk benih yang sudah tumbuh seperti ini, kita harus hati-hati karena jika bagian akarnya rusak, maka tanaman akan mati. Nah, setelah tanaman sudah siap atau sudah kita masukkan ke dalam tanah, nah, siram tanamanmu dengan air. Oke, berikutnya kita akan mencoba menanam bawang merah. Bawang merah ini sangat mudah didapatkan. Nah, bagian sayur yang diambil dari bawang merah adalah bagian umbinya atau bisa juga bagian daunnya untuk dimasak menjadi daun bawang. Oke, kita pilih bawang merah yang masih montok atau masih segar dan potong bagian ujung kira-kira sepertiga dari buah atau umbi bawang merah. Kemudian masukkan ke dalam tanah atau media yang sudah kita siapkan dalam polybag. Kira-kira penuh ya, semuanya kita masukkan ke dalam tanah kecuali bagian permukaannya saja terlihat di atas agar terkena sinar matahari. Nah, kemudian siramlah tanamanmu. Kita tunggu pertumbuhannya berikut ini. Dalam beberapa hari kamu akan melihat pertumbuhan bawang merah yang sangat cepat. Bisa dimanfaatkan bagian umbinya atau bagian daun bawangnya ya. Ini adalah contoh hasil menanam.
Cukup sekian materi kali ini, kita akhiri dalam doa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Terus berkarya, terus mencoba. Bye-bye.